Selamat malam Pak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Azania, mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Jadi kedatangan saya ke sini menghampiri Bapak karena saya ingin mewawancarai Bapak mengenai sumber etika Pancasila pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Jadi apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai dan juga saya rekam? Bersedia. Baik Pak, terima kasih atas ketersediaannya. Jadi boleh perkenalkan dirinya dulu Pak sama tahun kelahiran. Nama saya Samian, lahir tahun 1962. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi pertanyaan pertamanya itu adalah, menurut Bapak apa pengertian masa Orde Lama dan juga Orde Baru? Orde Lama ialah masa era kemerdekaan, awal dari kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Dan masa Orde Baru adalah masa tatanan baru, yaitu yang diawali dengan pemerintahan Soeharto. Oke, baik Pak. Lalu pertanyaan keduanya, menurut Bapak apa keunikan ataupun kekhasan yang terjadi pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru? Tentang Pancasila pada Orde Lama, bahwa Pancasila sebenarnya sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan itu masih ada gangguan-gangguan keamanan, terutama dari kelompok-kelompok pemberontak ataupun gangguan-gangguan keamanan seperti pemberontakan-pemberontakan yang ingin merubah Pancasila menjadi dasar negara yang lain, khususnya yaitu Partai Komunis Indonesia, yaitu ingin merubah negara Pancasila menjadi negara komunis. Sehingga akhirnya pada tahun 1965 terjadilah pemberontakan G30 SPKI. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, jadi itu tadi untuk yang Orde Lamanya. Jadi bagaimana untuk Orde Baru? Kalau kita kaitkan dengan Pancasila pada pemerintahan Orde Baru, bahwa kita kembali ke pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen ke segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan pemerintahan negara pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah dengan segala kegiatan pembangunan dengan perencanaan, diantaranya dengan masa pemerintahan Soeharto dengan program Pelita, yaitu pembangunan 5 tahun. Jadi pembangunan 5 tahun ini dilaksanakan dengan segala aspek kehidupan, dari segala pertanian, peternakan, perindustrian, dan infrastruktur lainnya. Saya rasa demikian untuk pelaksanaan pembangunan. Tapi kalau kita lihat dari segi etika, karena pemerintahan yang dipegang selama lebih kurang 32 tahun. Boleh diperkenalkan dirinya dulu. Saya Malika Jasmine dengan NIM 230305061 dari Prodi Teknologi Pangan. Apa keunikan dan kekhasan sumber etika pada zaman reformasi? Nah, menurut saya perbedaannya itu, kalau masyarakat Indonesia sekarang nilai persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan NKRI itu sudah berkurang dibandingkan dengan saat Orde Lama dan Orde Baru yang lebih bersatu gitu. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu kak. Oh ya, perkenalkan aku Windy Desebrela Putri. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi USU. Aku angkatan 23 sih. Kak Windy ya kak? Iya, Ya, halo Kak Windy. Halo. Dan sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Tasya Siti Madani dari Fakultas Teknik Elektro. Begitu juga dengan teman saya. Saya Inaya dari Manajemen angkatan 23. Kalau saya Kak Teresia dari Fakultas Kehutanan. Kami memiliki tugas dari MKWK yaitu Pancasila mengenai tentang masa reformasi Orde Lama dan juga Orde Baru. Apakah kakak siap untuk kami wawancarai? Oke, siapa aja boleh kok. Menurut kakak itu kayak mana sih sumber etika pada masa reformasi?
Menurut saya ya, ketika masa reformasi itu tetap sama aja sih ya, kalau sama kayak Orde Baru sama Orde Lama, kayak nilai-nilainya seperti nilai Pancasila, kayak nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, seterusnya tetap sama kok. Nilai dan etika sosialnya, penerapannya juga tetap sama seiring berjalannya waktu. Selama ini kami juga di FKG diajarin juga tentang Pancasila ini. Jadi saya rasa masih sama ya seiring berjalannya waktu. Kalau begitu, menurut kakak bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan politik pada masa reformasi ini? Kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah menurut kakak itu bagus atau gimana? Sejauh dari yang saya rasa ya, yang saya lihat juga dari berita-berita, kan kita juga baca berita ya, saya rasa bagus ya, untuk presidennya bagus, menteri-menteri atau yang lain-lainnya gitu, kayak yang memberikan, seperti contohnya kayak bansos kan, banyak berita yang bansos dikorupsi, yang kayak itu juga kan pasokan BPJS atau apa gitu juga dikorupsi juga sama ininya pemerintah apa. Tahu ini kan yang dari yang kemarin tuh berita jalan yang nggak bagus sama TikToker yang dilaporkan itu. Iya, Nah, itu kan juga kan contohnya. Berarti kita sebagai masyarakat mengharapkan kesejahteraan. Nggak ada yang nggak mau sejahtera kan Kak. Saya juga sendiri mau sejahtera, apalagi kita ini kan calon ya generasi masa depan ya kan Kak. Jadi pastinya kita perlu masa depan yang cerah. Jadi di sini Kak, saya mau bertanya apa saja dampak negatif mengenai penerapan Pancasila pada masa reformasi ini? Saya rasa ya Kak, hak asasi manusia ya kurang Kak. Kayak adanya ketidaksetaraan gitu Kak. Sekarang ini kan banyak yang demo-demo kan Kak, karena hak asasinya direbut gitu. Jadi banyak yang demo. Itu sih saya rasa Kak, cuman yang itu aja. Kayak kurang adil gitu Kak. Terus hak-haknya itu nggak sesuai, nggak setara gitu. Mungkin dari ini Kak kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan Pancasila atau etika Pancasila pada saat ini kurang baik daripada masa-masa lalu. Kami ketahui itu pada masa Orde Baru atau Orde Lama mereka itu sangat disejahterakan oleh para pemerintah. Terus perekonomian mereka juga sangat bagus gitu Kak. Mungkin harapan kita kebijakan pemerintah ditingkatkan lagi ya kan Kak, dan etika Pancasila dapat diterapkan seperti yang masa-masa lalu. Mungkin ini saja yang dapat kami tanyakan kepada kakak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama.